Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pegunungan Ngoyo, Mu'alaf Pegunungan Donggala, Mu'alaf Kepulauan Sangihe, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Pangkan Barito Timur, Mu'alaf Pegunungan Lamben Tanah, Mu'alaf Manado, Daerah Rawan Pemurtadan Puspo, Daerah Rawan Pemurtadan Malang Selatan, dan lain sebagainya. إذا فتحت لنا بلد أقمنا حدود الله وانقشع الضباب إقامة شرعه حق. Biasa dipanggil ya, karena saya sekarang Nasrani atau Kristen. Ya, saya datang ke sini karena ada keinginan untuk mu'alaf. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu berkenan membuat istilahnya itu memperkenalkan saya untuk masuk Islam. Saya kepingin baca sungguh-sungguh tentang Islam. Saya merasa kayak ya mungkin ini jalan saya buat saya. Saya sudah tahu resikonya, sudah tahu ya resikonya mungkin berat, tapi itu harus saya jalankan. Walaupun saya mungkin dijauhi sama keluarga atau sama teman-teman saya, lingkungan saya, yang penting istilahnya hati saya itu tenang gitu. Usianya sekarang berapa? 20 tahun. Iya. Mahasiswa? Iya, mahasiswa. Kuliah di mana? Jurusan apa? Dulu SMA-nya SMA mana? SMA. Dekatnya makam itu. Iya, benar. Saya sejak TK sampai SMA itu ya sekolahnya di sekolah agama terus. TK-nya TK Kristen, SD-nya SD Katolik juga, SMP-nya SMP Katolik, SMA-nya di situ. Ya. Saya itu sebenarnya iri, Mbak, kalau misalkan ada orang yang dari orang non muslim habis itu dia tertarik dengan Islam. Itu sebenarnya saya tuh iri, meskipun saya sebenarnya dari kecil itu sudah Islam dari orang tua saya. Tapi kan orang bisa nerima hidayah itu nggak gampang kan, Mbak. Hidayah itu bisa diberikan ke orang yang non muslim, bisa yang sudah dari yang sudah muslim diberikan hidayah sama Allah itu bisa. Tapi
kalau ada orang non muslim yang bisa membuka pintu hatinya untuk menerima hidayah, itu bagi saya itu luar biasa. Karena belum tentu yang kayak saya sendiri aja menerima hidayah. Kadang-kadang saya tahu ini benar, ini tidak benar, tapi karena saya itu masih belum bisa menerima hidayah, jadi ya saya agak abaikan gitu. Iya. Jadi saya sebenarnya ada kecemburuan terhadap Mbak. Jadi ya alhamdulillah kalau misalkan Mbak memantapkan hatinya untuk bisa masuk Islam. Tapi kan Mbak sudah dari kecil kan? Dari kecil, dibesarkan dari keluarga yang non muslim, Kristiani kan. Terus habis itu dari TK, SD, SMP, SMA, Mbak kan sudah ibaratnya sekolahnya itu kan di sekolah yang agama gitu kan ya. Tapi kenapa Mbak itu kok di usia 20 ini memilih untuk masuk Islam? Padahal kan paling enggak kalau misalkan saya ya dibekali agama dari kecil kan paling enggak itu membuat saya kuat dengan menjalankan agama saya. Itu awal mula saya cerita sedikit. Enggak apa-apa. Awal mula itu ya dari TK, dari SD, SMP, SMA itu kan mungkin saya Kristen, tapi untuk agama Kristen tuh diperbolehkan di sekolah Katolik gitu. Jadi kan ajarannya kan hampir sama-sama sedikit istilahnya. Waktu itu sebenarnya saya tuh sering disuruh orang tua saya untuk ikut pelayanan di gereja. Kan di gereja itu ada bagian yang memimpin pujian, ada pemain musik, ada choir, itu istilahnya tuh kayak menari mengiringi pujian itu. Saya disuruh mengambil bagian dalam pelayanan. Terus saya waktu SMP itu mulai mengambil bagian pelayanan dalam bidang kolekte. Apa itu? Kolekte itu bagian yang persembahan, yang membawakan persembahan. Oh iya, itu ya. Terus setelah itu SMA itu saya pernah ikut juga pelayanan Asyir. Asyir itu bagian terima tamu untuk jemaat-jemaat. Oh gitu. Ya nggak lama sih saya ikut pelayanan. Setelah itu saya udah nggak lagi. Terus itu kelas berapa itu Mbak? SMA, kelas SMA, ya sekitar kelas 2-an. Terus saya tuh ngerasa mulai dari situ tuh kayak ngerasa mulai dari SMA itu sebenarnya itu saya tuh, orang tua saya tuh mendidik saya tuh terlalu memaksa gitu menurut saya, bagi saya. Memaksanya gimana? Ya saya misalkan lagi sakit, terus izin mah, Pak aku nggak ikut ke gereja dulu ya. Kamu tuh nggak ikut ke gereja nanti pasti percaya disembuhkan sama Tuhan Yesus sembuhkan. Ya mulai dari situ tuh saya tuh kayak agak gimana gitu ya, kok pokoknya selalu dipaksa kalau ke gereja itu, selalu dipaksa. Itu yang membuat saya tuh semakin kendor iman saya gitu. Ini kok orang tua kok suka maksa-maksa saya nggak mau. Waktu itu saya kan udah berhenti pelayanan, nggak ikut lagi, saya dipaksa ikut lagi. Itu lo lihat teman-temanmu itu pelayanan, kamu sendiri kok yang nggak pelayanan. Tapi itu Mbak nggak menganggap kalau misalkan apa yang diperintahkan orang tua Mbak itu adalah buat, oh iya ini buat yang baik buat saya, karena ini kan menyangkut agama saya, menyangkut keyakinan saya. Ada nggak pikiran kayak gitu? Iya ada pikiran seperti itu. Ya akhirnya saya tadinya nggak mau ya dengan terpaksa saya menjalani lagi. Tapi nggak tahu kenapa hati saya tuh kayak nggak srek gitu. Nggak sreknya itu dari mananya? Nggak sreknya itu ya kayak entah kenapa semakin males gitu. Semakin males, gimana ya saya menjelasnya, pokoknya intinya tuh males gitu. Terus akhirnya ya udah aku bilang aja ke mama papa, udah aku nggak ikut pelayanan lagi. Akhirnya saya izin nggak ikut pelayanan. Ya itu orang tua tuh terus memaksa saya sampai hari ini tuh disuruh ikut pelayanan, dibanding-bandingkan sama teman gereja saya. Tuh lo ikut pelayanan, tuh lihat tuh temanmu jadi singer, jadi itu kamu seharusnya bangga melihat mereka, kamu seharusnya bisa kayak gitu. Udah bersaudara Mbaknya? 2. Mbak anak ke? Terakhir, bungsu terakhir. Iya. Atasnya Mbak? Kakak cowok. Jauh. Iya. Kakak saya itu juga ikut pelayanan di gerejanya, kan gerejanya beda sama saya. Saya sama orang tua saya di sana, sedangkan kakak saya itu semenjak dia kuliah di itu dia ikut pelayanan di gerejanya
sana gitu. Iya. Terus ya itu kakak saya juga mendorong saya, ayo kamu ikut pelayanan, kamu harus harus bisa gitu loh, jangan kalah sama teman-temanmu. Aku tuh, saya tuh dalam hati tuh mikir, ini tuh saya disuruh pelayanan untuk kemauan saya, untuk kemajuan iman saya, atau biar saya itu sebanding sama teman-teman saya gitu loh. Gitu. Ya aku tetap, tapi sampai sekarang tetap nggak mau. Ya mulai dari situ aku tuh kayak, itu kan kalau setiap hari Sabtu dulu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu setiap hari Sabtu itu rajin ada ibadah pemuda, khusus remaja pemuda di gereja saya. Dan hari Selasa itu ibadah doa puasa pemuda remaja itu. Jadi hari Sabtu itu saya ke gereja, hari Selasanya juga. Nah semenjak saya itu, yaitu tadi kendor iman saya itu, ya saya jujur saja di sini saya izinnya berangkat ke gereja, tapi saya nggak ke gereja sebenarnya. Ya karena kayak apa ya? Ya mungkin ya karena saya takut, saya kan terbiasa takut sama orang tua. Soalnya ya orang tua saya itu masuk keras didiknya. Ada nggak keluarga yang Muslim gitu, ada nggak? Ada. Iya. Sebenarnya dari keluarga mama itu Kristen. Tapi semenjak kakek kandung saya meninggal, nenek saya menikah dengan orang Muslim, kakek saya, jadi kakek tiri saya itu Muslim, terus nenek saya juga mualaf. Iya, terus ibu saya itu kan 8 bersaudara. Ada sebagian saudaranya yang mualaf, ada sebagian yang masih di Kristen, termasuk ibu saya. Atau gara-gara hal itu yang membuat Mbak juga tertarik dengan Islam? Enggak, sebenarnya enggak. Ya, yang membuat saya tertarik sama Islam itu, saya itu lihat teman masa kecil saya itu, tetangga saya, itu tuh selalu baik sama saya gitu loh. Apa-apa itu selalu nolong, selalu gini gitu, keluarganya juga dekat sama saya. Bahkan nganggap saya itu kayak anak sendiri gitu. Dia termasuk orang punya, dia baik. Terus padahal saya tuh mikir gitu loh, saya kan dulu itu orang tua saya tuh selalu bilang, ya bukan orang tua saya saja, pokoknya ya di lingkungan saya selalu bilang orang Islam itu keras, orang Islam itu selalu mengkafirkan orang-orang yang bukan agamanya, tuh selalu digituin. Aku bilang, ya aku waktu itu percaya aja kan. Tapi lingkungan Mbak yang di mana ya? Di sini atau di apa? Lingkungan Mbak yang ya lingkungan di sana. Mayoritas emang enggak, tapi yang teman saya kan juga ada yang Kristen di sana. Terus ya termasuk di sekolah saya juga ada yang bilang kayak gitu juga ya. Lingkungan saya banyak soalnya. Gitu. Iya. Kan soalnya kan lingkungan saya mayoritas masih Nasrani. Yang di ini sama di sekolahan. Iya. Terus ya itu dari situ saya tuh agak-agak mulai sedikit masa sih gitu loh, saya penasaran. Tapi kok saya lihat orang-orang Islam itu baik gitu loh ke keluarga saya. Biasanya itu kan selesai Idul Adha itu kan dapat kurban, dapat dari masjid. Dia dikasih, selalu dapat banyak. Terus ya bude saya yang Muslim itu selalu ngasih. Nah itu saya kaget loh, saya kan bukan Islam, Muslim yang kayain kok dikasih gitu loh. Ya saya terima aja, terima kasih Pak, terima kasih Bu yang ngasih itu. Terus ya mulai dari situ tuh saya tuh luluh gitu loh sama kebaikan orang Islam gitu. Terus waktu itu saya itu kan itu di lingkungan kampus saya ini kan juga banyak Muslim, mayoritas Muslim, bahkan teman saya itu Muslim. Jadi sewaktu istirahat untuk mata kuliah selanjutnya itu, teman saya itu bilang ke saya, bentar ya tunggu, aku tak sholat dulu di musola kampus saya tunggu di depan. Saya lihat orang-orang datang itu banyak, mereka tuh ibadahnya tuh kok gimana ya, bahkan saya ke gereja saja pakai sandal apa aja terserah, sepatu kotor mau enggak, mau bersih kotor terserah, baju apa aja terserah. Tapi di orang Islam tuh bahkan dia tuh masuk saja harus suci, harus benar-benar bersih, bahkan ditulis di depannya batas suci gitu, harus masuk, harus wudu, bahkan mohon maaf ya yang wanita haid pun katanya nggak boleh masuk gitu, nggak boleh ibadah gitu. Nah waktu itu saya tuh kok maksudnya benar-benar harus bersih
suci gitu ya, tapi ya saya juga mikir juga, ya benar juga, kita itu lagi beribadah sama Tuhan, harus benar-benar suci, jangan asal-asalan gitu. Nah dari situ tuh saya tuh penasaran sama Islam, iseng-iseng lah saya buka YouTube, dakwah-dakwah gitu, orang-orang Islam gitu. Dakwah pertama yang dibuka waktu YouTube itu bahas tentang apa? Saya selalu suka sama dakwahnya Zakir Naik. Oh, Zakir Naik. Iya, itu dia kan sering debat, sering diajak debat sama, iya kan, sering diajak debat oleh atasan-atasan agama, bahkan yang agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu kan semuanya sering berdebat sama dia. Saya tuh kagum sama beliau. Wih, orang ini tuh benar-benar dirahmati sama Allah ya, benar-benar dirahmati sama Tuhan. Maksudnya dikasih kemampuan yang benar-benar hebat gitu loh. Bahkan sudah banyak juga yang habis berdebat sama dia tuh langsung bersyahadat di tempat. Dari situ tuh saya tuh, oh iya ya benar. Terus saya tuh juga bingung di konsepnya Kristen tuh terlalu muluk-muluk gitu loh istilahnya. Muluk-muluknya gimana Mbak? Pertama tuh kita kan harus menyembah Tritunggal. Ya, Tritunggal tuh katanya ada yang bilang 3 dalam 1, maksudnya 3 Tuhan dalam 1 roh atau 1 roh dalam 3 Tuhan. Saya tuh bingung kan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putranya tuh Yesus, terus Roh Kudus. Saya itu juga bingung juga, Tuhan itu kok mati gitu loh, kok menebus, kok menebusnya tuh harus disalib gitu loh. Nah itu, nah dari situ tuh, padahal itu di perjanjian lama itu kan Alkitab itu kan dibagi jadi 2, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu padahal itu mengajarkan ajaran tauhid istilahnya, mengajarkan cuma satu Tuhan. Lelang dakwah, lukisan Quotation of Rose, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Tapi kenapa setelah perjanjian baru itu baru ada Yesus dulu? Jadi berarti orang-orang yang perjanjian lama, perjanjian dulu itu berarti kan nggak mengenal Yesus kan, nggak mengenal Yesus, berarti dia tuh masih surga atau enggak dong? Kan soalnya ada tuh di Alkitab itu yang katanya itu mengatakan bahwa Yesus itu menyerupai Allah Bapa, kan anaknya menyerupai Tuhan gitu kan. Nah itu saya tuh mulai bingung lah, kok konsepnya kayak gini gitu loh. Terus kenapa Mbak bingung? Kan Mbak kan dari TK, SD, SMP, SMA kan sekolah di agama. Iya kan, ibaratnya Dari kecil sudah sekolah di agama kan, ibaratnya ilmu itu kan hampir ngelontok gitu kan Mbak. ya kadang tuh guru saya itu jujur aja waktu saya pelajaran agama itu bingung, makanya saya tuh agama nggak pernah dapat bagus. Bahkan ayah saya itu termasuk seringannya nonton di YouTube itu kan, saya kan sering dengar ya, nontonnya tuh khotbah terus khotbah biasa, terus yang didengar teologi pelajaran teologi terus yang didengar, saya sampai istilahnya bosen. Kalau teologi itu apa di sana ya? Teologi itu ya kayak sekolah pendeta, kayak sekolah mempelajari, memperdalam Alkitab gitu, mempelajari ilmu agama gitu. Ya pokoknya intinya seperti itu. Saya tuh bingung juga sama konsepnya. Terus yang saya sebenarnya alasan saya itu mualaf itu tuh bukan karena bingung konsepnya, tapi karena hati saya itu gila. Islam itu yang benar. Ya entah karena lingkungan saya, entah karena ya lingkungan kuliah yang sekarang ini ya. Ya nggak kuliah aja ya, sebenarnya kan juga yang Islam yang tidak kenal Islam yang baik sama saya gitu. Seperti itu. Kenapa saya kok dulu tuh sebenarnya SMA itu saya sudah ada keinginan untuk mualaf. Oh iya dari SMA.
SMA kelas 3 mau lulus. Lulus itu sudah ada keinginan menjadi mu'alaf. Iya, itu waktu itu umur saya masih 17. Tapi kenapa saya masih nggak berani? Ya karena itu tadi saya teman saya ya nggak bisa kendaliin. Saya masih rasanya semua. Kalaupun saya minta tolong keluarga, pasti takutnya keluarga saya itu lebih bela. Ini kalau misalkan ini ayah dan ibu sudah tahu kalau Mbak ada keinginan buat masuk Islam. Belum. Mbak tidak menunjukkan sinyal-sinyal ke beliau. Kalau enggak, Oh pernah. Apa itu, dalam bentuk apa? ya dalam bentuk sindiran. Gimana? Ya sindiran seperti ini kok. Kan saya tuh manggil papa tuh bapak ya. Bapak kok Kristen tuh apa kitabnya tuh kayak gini sih? Kok ajarannya kayak gini gitu. Ya bapak saya tuh menjelaskan gini gitu. Ya terus akhirnya sedikit debat kecil sama itu yang Mbak tanyakan. Ke bapak itu apa? Hal apa? Intinya aja. Intinya ya konsep Tritunggal itu. Terus waktu itu terus diajak debat itu bapak saya tuh bilang ini kamu kenapa tanya kayak gini, biasanya kamu gak pernah tanya kayak gini, jangan-jangan kamu mau masuk Islam. Sudah langsung digituin. Iya. Itu SMP, SMA atau barusan ini? Lulus SMA. Ya, aku lulus itu. Terus bapak saya tuh langsung bilang kayak gini, sampai kamu masuk Islam. Wah, kita nama bahasa Jawa itu. Kita nama sama ya? Kita nama iling-ilingan ya. Suruh minggat gak angkat anak lagi gitu kayak gimana ya. Terus saya bangun dari kamar, saya jadi nggak masuk Islam kok orang tua saya sudah bilang wanti-wanti saya tuh jadi takut gitu loh. Ya, terus akhirnya saya agak down lagi. Terus ini kok bisa puncaknya ini apa? Oh puncaknya ini saya tuh disemangati sama teman saya. Ya kan pasti bisa. Temennya cowok apa cewek? Cowok sama cewek. Iya. Kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa. Saya tuh apalagi saya itu semenjak saya itu orang tua saya bilang seperti itu tadi. Saya tuh lihat-lihat di internet, di YouTube terutama seringnya itu kisah-kisah tentang mualaf. Dan yang membuat saya teringin lagi tuh hampir semua mualaf yang saya dengar yang di internet itu, di YouTube, lebih sering saya lihat YouTube itu mereka tuh selalu dikecilkan keluarga, bahkan sampai diusir juga banyak banget, bahkan sampai ada yang ditampung di pesantren, ada yang ditampung di rumah saudaranya, di rumah tetangganya, banyak banget tuh. Saya itu sampai pikir orang ini kok berani gitu ya diusir sama keluarganya. Itu waktu itu ada anak kecil bahkan masih SMP itu terang-terangan bilang malah akhirnya diusir. Sampai hari ini dia mbak sekolah saya itu masih ingat itu ceritanya itu. Dan tapi alhamdulillah Allah memelihara dia gitu loh. Di hari ini udah dapat kerja yang enak, saya lihat itu waktu itu. Dan saya tuh termotivasi, iya ya, kalau mualaf yang lain saja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi ya saya memantapkan diri. Ada juga dorongan, alhamdulillah ada orang yang mendorong saya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya iseng-iseng buka-buka di internet. Terus nggak tahu kenapa saya ketemu itu channelnya ini mualaf center ini. Ayah Sofia. Oh jadi nggak sengaja gitu ya? Sengaja. Terus saya kayaknya aku bisa konsultasi ke pihak mereka gitu. Terus saya itu gimana, terus saya takutnya gini gitu. Terus alhamdulillah terus saya buka Instagramnya, saya WA, alhamdulillah ada WA-nya, saya WA bapak ibu. Terus iya ternyata bisa dibantu, bahkan dibantu totalitas. Wah, saya tuh kayak rasanya tuh senang banget gitu. Ada pihak yang mau membantu mualaf untuk membantu secara totalitas gitu. Saya tuh jadi semakin bila tekad saya untuk masuk Islam, udah saya nggak takut lagi. Banyak kok pasti yang membela saya gitu. Pasti banyak kok mualaf-mualaf lain juga aja bisa. Tuh, jadi saya akhirnya oke lah saya memberanikan diri.
saya WA, setelah konsultasi, bla 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 dan lainnya. Ya alhamdulillah sekarang saya bisa di sini. Bahkan saya kesini saja nggak bilang kalau mau kesini, nggak bilang. Iya, saya bilangnya tadi cuma ngeprint. Karena kalau saya keluar malam itu tadi ditanya, kamu mau kemana kok keluar malam? Ya saya udah mau ngeprint. Nggak pernah keluar malam lah. Ya pernah, tapi diantar papa terus. Oh gitu. Ya, makanya tadi saya mau naik Grab itu takut ya. Naik motor saja. Gitu. Seperti itu. Tapi ini nanti ada rencana juga dalam waktu dekat ini memberitahu ke papa dan mama kalau Mbak sudah masuk Islam. Karena kan Identitas Muslim itu kan baiknya tidak disembunyikan kan. Ada rencana dalam waktu dekat. ada. Siap konsekuensinya. Bisa membayangin nggak apa yang reaksinya orang tuanya Mbak? Kan kalau saya lihat kan memang orang tuanya Mbak ini kalau di agama kan pengennya anaknya itu berada di agamanya yang dianggapnya benar. Ya konsekuensinya saya sudah terima. Waktu itu bahkan urusan tentang kuliah aja saya udah hampir disuruh minggat gitu loh. Oh iya? Ya sudah, saya sudah mau minggat di depan rumahku, saya sudah mau pergi, ditarik lagi. Padahal saya disuruh keluar, tapi saya nggak boleh dekat istilahnya. Di jalan tuh rambut saya dipukul ya, maksudnya pukulnya bukan pukul secara keras gitu ya, pukul ya, pokoknya dipukul seperti itu ya. Jadi saya konsekuensinya saya sudah pikir pasti terulang lagi ya seperti itu, bahkan lebih parah. Oh berarti dari Mau lulus itu Mbak sudah ada sinyal kalau Mbak itu mau, ibaratnya sudah ada ketertarikan dengan Islam, terus habis gitu waktu kuliah sebelum ini tuh juga sudah ada niatan, tapi orang tua sudah sempat tahu dan ibaratnya sudah ada reaksi yang seperti itu, terus sekarang finalnya Mbak bisa nggak bisa harus masuk Islam. ya bisa malah juga. Kalau Allah sudah kasih kesempatan sekarang, kenapa pakai tinggal? Saya nggak mau. Luar biasa. Masya Allah. Kemarin tadi saya masih di pasar gereja. Oh iya. Iya, sebelum dibui Pak Ibu itu saya itu masih di gereja. Jadi ya waktu itu gimana ya? Itu aja saya ingin menerima Islam di dalam. Bukan main-main karena saya sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalkan Mbak ini malam ini kan Mbak ada niatan untuk bersyahadat ya. Iya. Jadi malam ini insya Allah Mbak statusnya setelah bersyahadat itu adalah sudah Muslim. Kedepannya apa yang Mbak lakukan dengan status Mbak sebagai Muslim? Saya banyak sebenarnya ya, tapi terutama belajar yang terus Mempelajari agama dari nol, ya dari nol. dari yang nggak tahu apa-apa. Ya. Mbak kan cuma, kalau saya dengar tadi ceritanya, mengenal Islam kan hanya dari, Apa kebiasaan baiknya aja gitu kan. tapi kan ada paling enggak itu dasarnya itu rukun Islam itu kan harus mengenal syahadat, terus sholat, itu kan. Jadi kan belajar mulai dari nol. Iya, itu saya juga kepingin seperti itu, belajar dari nol. Terus saya itu kan saya akan hobi menulis. Saya kepingin juga suatu saat nanti kalau saya sudah dalam Islam sungguh-sungguh, saya ingin membuat buku tentang Islam. Siapa tahu lewat dari buku itu banyak yang tertarik sama Islam. Kayak gitunya, siapa tahu kan karena kan Allah menentukan. Mbak, kadang itu kan berita-berita di yang sekarang beredar kan kadang-kadang ada yang menjunjung Islam, ada yang malah memojokkan Islam. Iya, Mbak. Iya, saya nggak pungkiri, pasti Mbak tahu kan itu kan. Itu Mbak menyikapinya gimana? Menyikapinya, saya cuma menyikapi gini. Kalau dia Islam nggak mungkin dia ngelakuin gitu. Jadi saya yakin itu pasti cuma Islam yang istilahnya bolong-bolongan ataupun ya mungkin karena paksaan suruhan. Karena saya udah tahu orang Islam itu nggak kayak gitu. Karena ada kasus-kasus seperti ya buat apa? Emang kalau ada kasus seperti itu Pernah enggak Mbak ketika mendengar berita yang menyudutkan Islam tuh akhirnya nyali Mbak buat enggak? memeluk Islam itu agak kendor gitu? Enggak.
mau dibilang orang Muslim kayak apapun saya tetap mau Islam. Biarin orang mau bilang apa, biarin juga orang mau ngelakuin apa, tetap saya mau Islam. Dengan hati dan iman saya sama Islam. Insya Allah. Nah, terima kasih loh sudah membuat hati saya iri. Tapi untuk waktu masih muda, waktu masih sekarang, kalau bisa sekarang mengapa ditunda lagi. Mbak, maaf ya, agak pribadi, sudah punya pacar? Atau ada yang ditaksir gitu? Sudah. Agamanya apa? Islam. Oh, Islam. Ya. Sudah berapa lama kenal sama? Ini Statusnya sudah pacaran atau masih? Sudah pacaran. Oh, sudah pacaran. Ya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya, justru dia yang dorong saya sama teman saya. Bukan berarti saya kepingin Islam, ikut pacar saya enggak. Bahkan saya sebelum ketemu pacar saya itu saya sudah kepingin masuk Islam. Ya jujur saya sering dekat sama yang sama imannya, maksudnya masih Nasrani gitu. Tapi saya nggak mau, alasan saya itu kepingin cari yang Islam itu. Saya tuh kepingin apa ya? Saya tuh iseng-iseng tanya, iseng-iseng tanya ke dia gitu, tanya Islam gitu. Banyak pengalaman itu. Waktu itu ya termasuk saudara jauh saya, kampung saya itu, karena dari bapak itu dia itu sebenarnya Kristen, nikah sama orang Islam, terus jadi Islam, terus akhirnya yang suaminya tuh nggak tahu kenapa ya, pokoknya caranya apa gitu ya saya nggak tahu. Terus akhirnya dapat lagi orang Kristen, balik lagi Kristen. Saya ingin agama mau bermain-main, cuma ikut-ikutan atau gimana? Tanya soalnya kayak gitu, masuk Islam karena itu karena pacaran, karena apa? Oh saya cinta dia, saya mau ikut dia aja terserah gimana. Banyak juga yang Islam masuk murtad ya, Islam murtad masuk ke Kristen atau Katolik atau Nasrani atau agama manapun gitu kan banyak. Tapi enggak, saya tuh nggak mau kayak gitu. Saya itu alasan saya itu apa? Dulu tuh sebenarnya saya itu jujur saja, saya itu waktu SMA itu udah pernah bersyahadat tapi sendiri. Oh iya. Nggak pernah, ya maksudnya bukan secara resmi. Oh cuma sendiri mengucapkan tanpa ada yang menuntun. Di umur 17 tahun itu. Oh di umur 17 tahun itu. Jadi ya mungkin walaupun saya sering masuk ke gereja, sering apa, saya tuh bilang udah nggak apa-apa, gimana lagi. Biarinlah saya ke gereja, penting iman dan hati saya sudah menekuni Islam, udah mengimani Islam. Nah setelah Mbak 17 tahun itu kan sempat mengucap sendiri ya. Nah itu Mbak untuk lebih mengenal Islam apa? Ya lewat itu tadi, lewat curhat ke teman saya, lewat curhat ke pacar saya juga, lewat itu dakwah-dakwah yang di YouTube. Kemudian satu lihat juga. Iya, karena si sumbernya waktu itu saya pernah iseng-iseng juga ke masjid itu, ya curhat-curhat ke pemiliknya masjid gitu. Ternyata dia itu juga seorang penolak, tapi bukan dari agama Nasrani, bukan dari agama Hindu. Ya sama dia orang diusir, terus akhirnya dia masuk pesantren, akhirnya jadi dia tuh dari sana tuh saya tuh udah yakin, tapi nggak tahu kenapa saya tuh baru istilahnya baru tuh sekarang, saya tuh baru sekarang. Mbak, pengen tahu Mbak, harapan Mbak setelah masuk Islam apa? Harapan saya setelah masuk Islam, saya ya ingin jadi pribadi yang benar, yang baik. Harapan saya juga ya gimana ya, saya nggak kepingin kendor lagi iman saya seperti yang segini saya sekarang di Nasrani. Saya kepingin teguh iman saya, apapun jalannya saya akan jalani. Mbak lihat kamera. Singkat, Islam itu apa? Islam itu damai. Islam itu damai. Islam itu kasih. Islam itu kebenaran. Iya, terima kasih ya, Mbak. Saya Pak Zainal Arifin ya. Ini bertanya kepada Mbak. Nah, betul namanya? Iya. Kemudian tempat tanggal lahir? Iya. Betul. Kemudian agama sebelumnya Kristen? Iya. Protestan apa Katolik? Protestan. Protestan ya. Status belum kawin? Iya.
Mas pekerjaan mahasiswa. Iya. Betul ya. Alamat rumah Betul. Nah, ya. Mbak, panggilannya siapa ya? Mbak, kira-kira apa yang memotivasi sampean sehingga berniat untuk masuk Islam? Karena saya menemukan kebenaran di Islam itu ada di agama saya sendiri. Karena menemukan kebenaran di dalam Islam gitu ya. Karena yang itu tidak ditemukan di Agama sebelumnya. Kira-kira kebenaran yang mana yang dianggap Mbak itu adalah benar gitu? hanya menyembah satu Tuhan saja. Ya. Kemudian dari pihak keluarga Mbak, kira-kira juga agamanya Kristen juga? Iya, sama. Kira-kira misalkan kalau kemudian keluarga mengetahui Mbak, kemudian dengan berbagai resiko gitu, Mbak siap? Siap? Ya, siap ya. Alhamdulillah siap ya, karena ini sebuah keyakinan ya, sebuah keyakinan yang harus diperjuangkan gitu ya. Dan kalau Mbak ini Islam, artinya ini semuanya menjadi keluarga besar ya. Keluarga saudara kita semuanya sesama muslim itu adalah saudara kita semuanya. Tentu kita saling membantu, saling belajar dan lain sebagainya. Nah, konsekuensinya terhadap Islam itu satu kan harus yakin ya. Harus yakin, meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar kan ya. Agama yang benar. Dan setelah meyakini Islam, kemudian Mbak juga akan mempelajari Islam ya. Belajar tentang Islam, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa dan sebagainya. Insya Allah nanti ibu-ibu di sini siap membimbing Mbak. Kalau begitu Bu, nggih? Siap nggih? Siap. Jadi setelah Mbak yakin, kemudian harus belajar tentang Islam itu seperti apa. Siap ya? Siap. Siap. Kalau sudah belajar tidak cukup, tapi harus mempraktekkan, mengamalkan agama Islam kan begitu ya. Harus sholat, harus puasa, zakat dan sebagainya dan sebagainya. Mbak siap? Siap. Siap ya. Alhamdulillah siap. Kalau sudah siap mengamalkan Islam, kemudian Mbak diminta untuk bisa dakwah mengajak yang lain juga bisa menjadi Islam yang sebenarnya ya. Saya kira itu. Dan yang kelima, sampean harus berjuang dengan hati ya, untuk menjadi Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi itu Mbak. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau adalah seorang gadis remaja, seorang mahasiswa yang beralamatkan di ya, mungkin ada tetangga atau saudara yang mungkin dekat dengan sana, monggo ini bagian dari keluarga dan Mbak siap menerima konsekuensi dari apa yang menjadi pilihannya, begitu ya Mbak? Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ditirukan saya ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 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 Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
terus bawahnya dibaca sendiri. Atas saudara. Nama. Nama, tempat tanggal lahir, agama sebelum masuk Islam, Kristen, status perkawinan, belum kawin, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, alamat rumah, atas kesadaran diri sendiri dan tanpa tekanan dari pihak manapun, pada hari ini, Selasa, tanggal 29 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Mei tahun 2021 Miladiah, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Masjid Dakwah Kemelaten Baru nomor 43 Parangbilang, Surabaya, telah menyatakan ikrar memeluk agama Islam. 29 Ramadan 1442 Hijriah, 11 Mei 2021 Masehi. Yang ikrar. Yang ikrar. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, nggih. Kita saksikan semuanya sah nggih. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Nadasa mendapatkan keteguhan hati, mendapatkan ketetapan iman, tidak dibulak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betul-betul menjadi Islam yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya doa Mas Hakim disampaikan oleh Ustadz Hakim. Doa. Benar Pak. Ini apa yang dituliskan? Maka saya bertanya. Begitu loh Pak. Bentar itu. Kalau misalnya Bapak ya, di sekeluarga itu sudah kebiasaan sholat. Ya. Kemudian misalnya tiba-tiba salah satu dari anak Bapak itu masuk Kristen. Sudah kewajiban nih Bu. Kita tuh bukan. Sekarang gini Pak ya, ini sudah cukup di sini. Biar anak ini nanti dengan hatinya sudah dia mengalir sendiri, biar mereka lakukan di rumah. Penjenengan mau ke masjid monggo. Iya, saya pasti sama. Saya tidak mau anak saya berbawa dengan cara. Saya enggak mempengaruhi. Cuma saya mengingatkan ya. Dia kan mempengaruhi. Ya.
Thank you.